oleh sekolah kita ini, Bu? Ya, jadi menurut Bu Mani, untuk modal manusia dimiliki oleh sekolah kita yang pertama sumber daya manusia buruknya alhamdulillah kita semua sudah S1 ya, dan 75% kita sudah memiliki sertifikat pendidik, dan ada 2 orang guru kita yang sudah sedang mengikuti proses pendidikan di negara. Dan juga alhamdulillah dari pihak murid, perangkat madani, perangkat jorong itu sangat mensupport ya kegiatan sekolah kita. Dan juga komite alhamdulillah sangat proaktif dalam kegiatan sekolah kita. Yaitu untuk modal manusia ya Bu ya Mani. Nah mungkin dengan modal manusia ini bisa kita menggunakan ke arah yang lebih baik lagi, dan kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik. Baik Bu Mani, alhamdulillah terima kasih ya atas kesediaan waktunya udah bergabung bersama. Ya ini juga sebagai salah satu mengikuti tugas saat nyata itu sebagai guru masyarakat 6. Tadi kita sudah diskusi tentang modal aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Salah satu tadi seperti yang Bu Mani sampaikan, modal manusia. Kita walaupun mungkin berada di daerah pinggiran kecamatan ya, atau di sebuah daerah yang kecil, tapi alhamdulillah guru kita sudah berkualifikasi pendidikan S1, 5% sudah memiliki sertifikat pendidik, dan kita sudah memiliki 2 orang calon didik ya. Dan juga alhamdulillah orang tua, komite, perangkat jorong, perangkat madani sangat mensupport kegiatan sekolah kita. Dan dari analisis ini yang 7 ini bisa kita kembangkan ke masa depan untuk menjadi mengembangkan sekolah kita yang lebih baik. Terima kasih Bu Mani atas kesediaan waktunya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati wakil kepala sekolah, majelis guru dan pegawai tata usaha SMP Fakultas Hindu. Seterusnya yang saya banggakan, Ibu perwakilan dari komite sekolah dan perwakilan orang tua yang pada hari ini berkenan hadir, yang memenuhi undangan saya dalam rangka diskusi bersama untuk kita
berada cukup jauh dari pusat kecamatan, mungkin untuk jaringan internet itu belum tersedia dan listriknya mungkin juga belum dikatakan maksimal, tetapi hal ini bukan kita jadikan sebagai kekurangan. Nah, untuk itulah di sini sangat diperlukan kita berpikir aset atau berpikir kita jadikan segala kekurangan itu sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, ciri-ciri berpikir aset atau kekuatan yang pertama, fokus pada aset dan kekuatan yang kita miliki. Jadi kita mengabaikan segala kekurangan. Bukan berarti kita menganggap kekurangan itu tidak ada, tetapi kita lebih mengangkat nilai-nilai positif yang kita miliki. Yang kedua, membayangkan masa depan. Nah, ketika kita memiliki sesuatu, misalnya kita memiliki guru yang hebat, nah kira-kira apa yang akan kita maupun apa yang akan kita rasakan oleh sekolah kita di masa mendatang? Atau kita memiliki murid yang kreatif atau murid yang pintar dalam olahraga. Nah, kita bayangkan kira-kira 5 tahun yang akan datang setelah kita akan menjadi seperti apa jika aset murid dan guru ini kita kembangkan. Lalu berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih atau kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang keempat, kita mengorganisasikan kompetensi atau sumber daya atau aset yang kita miliki. Jadi di sini kita kelompokkan. Ya, di sini ada nanti 7 pengelompokan aset yang akan kita bahas selanjutnya. Yang kelima, merancang sebuah rencana dan kekuatan. Yang keenam, melaksanakan aksi yang telah diprogramkan. Jadi nanti kita menyusun sebuah program yang dapat mengidentifikasi tentang aset atau program yang kita miliki. Baiklah. Nah, di sini ada 7 aset atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, modal manusia, yaitu kita sendiri sebagai guru. Di sini ada guru, ada komite, ada siswa, ada orang tua siswa, dan di sini juga ada pengawas sekolah. Nah, inilah yang termasuk dalam modal manusia. Ya, lalu ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Nah, ketujuh aset ini adalah modal utama kita untuk membantu menemukan atau mengenali sumber daya yang menjadi aset di SMP 43 Situbondo. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu model manusia. Model manusia itu terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas. Misalnya tadi guru kita ya apakah sudah berpendidikan S1. Yang kedua, sumber daya yang cerdas, keterampilan yang ada di kualitas masyarakat dan lingkungan, serta siapa saja yang berada di lingkungan sekitar sekolah merupakan modal aset manusia. Lalu model sosial yaitu bisa berbentuk norma atau aturan yang mengikat masyarakat, bisa berbentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga sosial atau masyarakat. Yang ketiga adalah model fisik. Fisik itu adalah bangunan yang ada di sekitar sekolah, misalnya seperti ruang kelas ini. Yang kedua, infrastruktur atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah kita. Lalu ada modal lingkungan alam, yaitu potensi yang belum diolah yang bernilai ekonomi, tanah untuk berkebun, kolam, dan semua hasil buah, kayu, bambu, dan lain-lain. Inilah yang termasuk dalam modal lingkungan alam. Yang kelima, modal finansial. Finansial berarti berhubungan dengan keuangan. Yang pertama adalah hubungan keuangan, ada tabungan, hutang, investasi, pendapatan, pajak, dan lain-lain. Serta pengetahuan tentang finansial juga merupakan salah satu modal dari finansial. Selanjutnya ada modal politik, yaitu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan baik yang dibuatkan oleh sekolah, pemerintah setempat ataupun dinas pendidikan. Ini termasuk dalam modal politik. Lalu
budaya unik yang lahir dari ide dan gagasan norma perilaku serta budaya. Nah, itulah tadi 7 aset yang akan kita diskusikan untuk menggali apa sih aset yang dimiliki oleh SMP 43 Cibubur. Mungkin kita masuk yang pertama, yaitu adalah modal manusia. Nah, kira-kira apa sih modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita? Mungkin Ibu, oke, silakan Ibu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya di SMP 43 Sejunjung ini modal manusia yang kita miliki yaitu yang pertama, semua guru kita di sini sudah memiliki kualifikasi ijazahnya semuanya sudah S1 dan 75% guru kita sudah memiliki sertifikat pendidik. Bahkan di SMP 43 Sejunjung kita mempunyai 2 orang guru calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni atas saran-sarannya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Reni. Jadi hasil menurut pendapat Bu Reni, modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita salah satunya adalah 100% guru kita sudah memiliki ijazah S1 dan semua sudah mengajar sesuai dengan bidang studi kita. Yang kedua, kita sudah 75% guru kita sudah memiliki sertifikat pendidik dan alhamdulillah kita juga sudah memiliki 2 orang calon guru penggerak, yaitu saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dan Bu kita sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Oke, terima kasih Bu Reni. Mungkin ada yang lain sarannya? Alhamdulillah kita diskusi kita hari ini sudah selesai. Ya, dapat kita simpulkan di sini modal manusia yang kita miliki oleh SMP 43 Sejunjung antara lain yang pertama, guru kita sudah memiliki kualifikasi pendidikan S1. Yang kedua, kita sudah 75% guru kita sudah memiliki sertifikat pendidik dan juga kita sudah 2 orang sudah merupakan calon penggerak dan kita tahu guru penggerak adalah salah satu perubahan terhadap proses pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Kita melakukan pendidikan yang berpusat kepada guru. Ya, jadi ini hasil kesimpulan kita modal manusia ya. Kita juga memiliki murid yang kreatif. Yang kedua, masyarakat di sekitar sekolah yang sangat mendukung sekolah. Yang ketiga, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang selalu mensupport kegiatan sekolah kita. Lalu modal lingkungan, kita memiliki taman sekolah. Kemudian juga kita memiliki sungai yang ada di sekitar sekolah yang dapat kita jadikan sebagai salah satu media pembelajaran. Ya, modal sosial kita adalah kita sudah adakan MOU dan kerjasama dengan Kemdikbud ataupun Dinas Kesehatan Kecamatan Kamangbaru. Dan juga kita sudah melakukan kerjasama dengan perangkat mandiri, perangkat dorong khususnya di daerah sekitar Banjarnegara. Ya, modal fisik kita memiliki sarana prasarana pembelajaran yang saya katakan cukup lengkap walaupun belum lengkap, belum semuanya bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin, terutama penggunaan Chromebook karena kita sekolah yang belum memiliki jaringan internet. Ya, lalu kita memiliki adanya lapangan olahraga di sekitar sekolah walaupun belum milik kita, tetapi itu bisa kita gunakan untuk menunjang proses pembelajaran kegiatan. Lalu modal finansial kita adanya bantuan dari dana pos yang dibutuhkan setiap 1 kali dalam 1 tahun, dan juga kita memiliki sumbangan KUMP dan juga adanya iuran kas dan iuran OSIS. Ya. Lalu modal politik, setelah itu adalah memiliki hubungan baik dengan perangkat nagari, perangkat dorong di Banjarnegara dan juga dengan penggerak masyarakat dan tokoh agama yang ada di Banjarnegara. Lalu di modal agama, sifat masyarakat yang masih mendukung adat istiadat, tradisi dan budaya sehingga sangat mendukung program sekolah dan bisa dikatakan agama kita adalah 100% Islam sehingga sangat mendukung kita dalam melakukan proses kegiatan keagamaan kita secara penuh ya, walaupun karena kita 100% sudah beragama Islam sehingga berbagai program keislaman bisa berjalan lancar di sekolah kita. Mungkin itu saja diskusi bersama kita. Selain ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Ibu Komite dan keluarga
wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk hadir di sekolah yang kita cintai. Sebelumnya pertama dan utama sekali terlebih kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat dan karunia-Nya kita sudah diberi kesempatan untuk hadir di sekolah yang kita cintai ini. Dan pula selalu salam kita kirimkan kepada junjungan kita Paling Panci Mekah Madinah Mutiara di Padang Pasir, putranya Aminah dan Abdullah, yang artinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan setelah dari sana kita dapat dipertemukan beliau di dalam surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Majelis Guru SMP 47 yang kali ini sudah membantu Ibu dalam kegiatan diskusi bersama kita. Seterusnya yang Ibu banggakan anak-anak Ibu dari kelas 7 sampai kelas 9 yang sudah hadir di ruangan labor kita. Ya, pada kesempatan pagi ini seperti yang sudah disampaikan kemarin, hari ini kita akan berdiskusi bersama. Ya, sesuai di depan apa bisa dibaca? Ya, kita akan berdiskusi bersama mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Aset atau modal ini adalah sesuatu yang bernilai positif, bisa berbentuk barang, bisa juga tidak berbentuk barang. Nah, yang mana aset ini bisa kita gunakan untuk perkembangan sekolah kita ke arah yang lebih baik. Nah, anak-anak Ibu mau sekolah yang lebih maju? Apakah kita akan seperti ini ada terus-menerus? Siap kita melakukan perubahan? Ya, berarti kita harus senantiasa bergerak maju melakukan perubahan-perubahan agar sekolah kita lebih baik dari masa sebelumnya ya. Nah, kita bisa meraih kesuksesan program-program yang sudah kita susun bersama. Nah, pada kesempatan pagi ini Ibu mau minta waktu Ibu kita akan berdiskusi bersama tentang aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Ya, di sini ada 7 aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusianya ada guru, ada murid, ada orang tua, ada masyarakat di sekitar sekolah. Bagaimana tindakan aktif sekolah kita tentang termasuk modal manusia? Iya, karena dia termasuk dalam komunitas sekolah kita, walaupun hanya seorang penjaga kantin ataupun penjaga sekolah kita. Lalu ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan modal agama dan budaya. Nah, inilah 7 modal aset atau aset yang akan kita kembangkan untuk kelangsungan sekolah kita ke arah yang lebih baik. Ya, modal manusia yaitu sumber daya yang berkualitas. Yang kedua, sumber daya manusia yang cerdas, yaitu anak-anak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita ada memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Jadi termasuk dalam sumber daya manusia. Ya, lalu semua saja, siapa saja sih yang di sekitar sekolah, masyarakat, orang tua, komite, kepala sekolah itu termasuk dalam modal manusia yang ada di sekitar sekolah. Dan kita yang tidak percaya, mereka selalu mendukung segala program sekolah kita. Ya, jadi tadi juga ada tadi modal fisik, modal sosial, modal agama, modal budaya dan lain-lain. Jadi ada berapa modalnya? Ada 7. Nah, 7 modal ini lah yang akan kita kembangkan. Ya, nah dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira ada yang bisa? Kira-kira apa saja sih modal? Kita masuk modal lingkungan alam. Kira-kira modal lingkungan alam apa sih yang dimiliki oleh sekolah kita? Ada yang bisa membantu Ibu? Oke, silakan Bunda.
jauh dari jalan raya. Nah, kita tahu jalan raya itu biasanya bising ya, dengan suara kendaraan yang hilir mudik. Nah, alhamdulillah karena setelah kita jauh dari jalan raya, suasana badan kita jadi tenang dan ya. Dan juga karena kita jauh dari jalan raya, kita terhindar dari polusi udara. Ya, itu salah satu modal lingkungan alam yang dimiliki oleh sekolah kita. Baik, mungkin itu saja sedikit itulah hasil diskusi kita tadi. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran anak-anak Ibu dalam rangka kegiatan diskusi bersama kita mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, salah satu tadi dapat kita simpulkan bahwa sekolah kita memiliki ketujuh aset tersebut ya. Ada modal manusia, modal finansial, modal politik, modal sosial, modal lingkungan alam, dan modal agama serta budaya. Nah, dari hasil identifikasi kita tadi, insya Allah akan kita kembangkan sehingga sekolah kita menjadi lebih baik. Siap melakukan perubahan? Ya, insya Allah dengan sama-sama kita melakukan perubahan, maka sekolah impian akan kita capai. Ya, mungkin itu saja